berusaha menyalip seorang warga negara asing aniaya pengendara mobil. Penyelundupan ratusan ribu kiloliter solar subsidi berhasil digagalkan. Keluarga yang jenazahnya sempat ditolak untuk dimandikan petugas menggelar aksi protes di kantor kelurahan. Selamat malam pemirsa. Dua truk bertabrakan di jalur lintas selatan Kulon Progo, Yogyakarta. Evakuasi sopir yang terjepit badan truk berlangsung dramatis. Bersama saya, Mirpa Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Diduga melaju dalam kecepatan tinggi, sebuah kendaraan SUV menabrak beberapa pengendara sepeda motor dan dua minibus di Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta. Dua pengendara sepeda motor tewas di lokasi kejadian. Dua pemotor tewas seketika di lokasi kejadian dan beberapa pengendara mengalami luka-luka usai ditabrak sebuah mobil di Jalan MT Haryono, Pancoran, Jakarta. Peristiwa kecelakaan ini berawal saat kendaraan SUV melaju dari arah Cawang menuju Pancoran. Namun mobil itu hilang kendali dan menabrak 6 kendaraan sepeda motor di depannya dan 2 kendaraan minibus. Rusak cukup parah. Nabrak dari belakang, awalnya memang udah berhenti di ujung sana, Bang. Sudah diteriakin sama orang-orang, kenapa berhenti, ngegas. Setelah itu nggak lama, dia jalan, diruduk motor. Berapa motor lah, sekitar 5 atau 6 motor yang diseruduk sama dia. Nggak lama kejadian motor diseruduk, mobil saya yang ditabrak. Saya ngambil banting setir ke kanan. Dua truk tabrakan adu banteng di jalan jalur lintas selatan Kulon Progo, Yogyakarta. Akibatnya sopir dari salah satu truk terjepit badan kendaraan. Tim gabungan dengan hati-hati mengevakuasi sopir truk yang terjepit di dalam badan truk usai kecelakaan di Dusun Bugel 2, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta. Peristiwa bermula saat truk tanpa bak melaju kencang dari arah timur. Sopir berusaha mendahului kendaraan lainnya sehingga melebihi marka jalan. Saat bersamaan, truk pasir yang ditumpangi 2 penumpang melaju dari arah berlawanan. Karena jarak yang sangat dekat, kecelakaan tak bisa dihindari. Ya, jalur Dendels ini bisa dibilang rawan terjadi kecelakaan karena rata-rata pengendara yang berjalan di jalan Dendels ini memacu kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi. Luka cedera kepala ringan, namun tapi bisa dikeluarkan secara manual karena korban masih sadar dan kita bantu untuk mengangkat kaki. Posisi korbannya dijepitnya di kaki dan perut, terkena bodi kendaraan. Korban dilarikan kemana, Mas? Untuk korban dilarikan ke RSUD Wates. Kasus kecelakaan kini ditangani Satlantas Polres Kulon Progo. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sebuah ruko 3 lantai tempat penjualan perlengkapan sembahyang umat Buddha yang berada di Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta. Api meludeskan barang-barang yang disimpan di lantai 3 ruko. Petugas pemadam yang tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Api terlihat menyala di dalam lantai 3 ruko. Api membakar barang-barang perlengkapan sembahyang yang tersimpan di dalam dus. Para pekerja toko berusaha menyelamatkan barang-barang lainnya di lantai 2 dengan memindahkannya ke lokasi yang lebih aman. Kebakaran akhirnya dapat dipadamkan setelah hampir 1 jam. 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sama, tempat penyimpanan alat sembahyang aja. Gitu. Hanya berapa badan aja yang perlu di lantai 2-nya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemilik dan karyawan berhasil menyelamatkan diri. Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Pendra Kurniawan, iNews melaporkan.
Pemirsa, sebuah minibus ludes terbakar di SPBU Batoh, Banda Aceh. Penyebab kebakaran diduga akibat terjadi kesalahan saat pengisian bahan bakar. Sebuah minibus milik warga dilalap api saat mengisi bahan bakar di SPBU Batoh, Banda Aceh. Kejadian naas ini berawal dari kesalahan pihak operator SPBU saat mengisi bahan bakar. Mobil yang seharusnya diisi diesel malah diisi pertalite oleh operator. Untuk mengetahui penyebab pasti, kini polisi menurunkan tim Inavis dan akan memeriksa sejumlah saksi. Namun dari pihak operator ada kesilapan, sehingga mengisi minyak pertalite. Nah, sehingga setelah pengisian itu, dari setengah pengisian dihentikan, langsung didorong mobilnya untuk dikosongkan tangkinya. Peristiwa terbakarnya mobil di komplek SPBU Batoh ini sontak menghebohkan warga dan viral di jejaring media sosial. Dari Banda Aceh, Sukri Syafrifuddin, iNews melaporkan. Truk pengangkut peti kemas di Bekasi, Jawa Barat terguling di ruas tol Jakarta Cikampek. Diduga sopir kelelahan dan mengantuk saat mengemudi. Truk pengangkut peti kemas kecelakaan tunggal di kilometer 26 ruas tol Jakarta Cikampek, Bekasi, Jawa Barat. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir truk kelelahan dan mengantuk. Badan truk menghalangi sebagian jalan dan mengakibatkan kemacetan sepanjang 3 km. Ngantuk rem mendadak, langsung balik. Langsung kebalik aja bang ya? Ini mau arah dari mana mau kemana sih bang? Dari Priok ke arah Kosono ke Cikampek. Ini muatan apa bang? Kalau masalah mana kurang tahu saya. Tugas yang berada di lokasi segera mengevakuasi truk untuk mengurai kemacetan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Sopir truk yang mengalami luka ringan pada bagian tangan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah video tampilkan mobil dengan plat diplomatik yang menghalangi laju ambulans beredar viral. Peristiwa itu terjadi di Jalan Pangeran Antasari, Jakarta. CD. Percuma plat nomor CD. Inilah video viral saat mobil jenis minibus menghalang-halangi laju ambulans yang membawa pasien di ruas Jalan Antasari Raya, Jakarta Selatan. Ya, Pak. Nggak tahu aturannya. Dalam video, supir ambulans sudah berusaha memperingati supir minibus, namun tampaknya tidak digubris. Dari platnya, minibus menggunakan plat diplomatik milik Kedutaan Negara Sahabat. Sementara supir ambulans mengaku sedang membawa pasien berusia 70 tahun yang menderita sakit kanker dan osteoporosis ke Rumah Sakit Fatmawati. Di depan saya persis ada mobil, jadi saya tidak bisa langsung belok begitu saja. Saya harus jalan pelan, saya harus belok kiri pelan-pelan, tetapi mobil itu tidak memberi jalan. Sudah saya klakson, kemudian saya pakai sirine, minta jalan, tetap saja mereka tidak memberi jalan, lajunya diperkencang, jadi saya tidak bisa tidak bisa menyalip. Polisi kini turun tangan untuk menangani kasus ini. Dari Jakarta, Helmi Sajambati, iNews melaporkan. Kesal karena tidak diberi jalan untuk menyalip, seorang pria warga negara asing di Palembang menganiaya pengendara mobil. Penganiayaan terekam kamera warga. Aksi penganiayaan yang dilakukan seorang WNA terhadap pengendara mobil ini terjadi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Insiden ini menjadi perhatian dan direkam oleh warga sekitar. Menurut warga, insiden bermula saat pelaku yang mengendarai sepeda motor hendak meminta jalan untuk mendahului korban. Namun karena jalan sempit, membuat korban tak bisa menepi dan pelaku menjadi marah. Terus nggak dikasih jalan oleh supirnya. Oh, terus supir yang warna hitam itu nih? Iya. Terus ngamuk langsung. Pasca insiden itu, pelaku ternyata sudah bertemu dengan korban dan berdamai. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan.
Jajaran Polsek Cengkareng menggerebek pengedar narkoba di Kampung Ambon, Jakarta. Selengkapnya hanya di iNews Malam sesaat lagi.